sampai Mabes Polri sebanyak 10 orang, masing-masing dijanjikan 10 miliar. HTI mulai menebar fitnah. Kali ini fitnahannya sangat keji ya. Seolah-olah Pak Jokowi ada yang menjaminkan Pak Jokowi ya untuk membayar pihak kepolisian, habis itu ketua partai, jaksa penuntut umum, terus ya stasiun televisi, ketum ormas pemuda, terus ya kayak pihak UGM, kawan kuliah Pak Jokowi, semua dibayar Pak Jokowi menurut dia. Tapi dia pandai bermain kata supaya tidak terjerat hukum. Cuman ya pihak kepolisian harus menangkap orang seperti ini, mempertanggungjawabkan ucapannya. Karena dia sudah menghina pihak ya institusi kepolisian. Seolah-olah institusi kepolisian itu bisa dibeli. Dibilang dia, andaikan Jokowi tidak mendapat jaminan dari mereka dalam tanda kutip, merekanya dalam tanda kutip, apakah beliau berani laporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya? Buat kau HTI, ya, kau pikir siapa Roy Suryo? Siapa si Rismon? Siapa si Tipa? Sampai Bapak Joko Widodo tidak berani melaporkan ya si Panci dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Yang kau sebut ya kan mendapat jaminan dari mereka. Mereka itu kan yang kau maksud itu kan ya kan orang yang kalian selalu bilang orang-orang konglomerat ya oligarki. Itu kan yang mereka dalam tanda kutip. Jangan kau pikir orang pendukung Pak Jokowi nggak tahu maksud dari mereka ini. Pak Jokowi nggak perlu jaminan dari siapapun, dan Joko Widodo bukan kucing kurap seperti kalian semua yang hanya menebar fitnah. Kau bilang pula Pak Jokowi kalau nggak ada jaminan dari mereka nggak berani melaporkan si Panci. Memangnya si Panci siapa? Terus kau bilang andaikan Jokowi tidak mendapatkan jaminan dari mereka, apakah beliau mau datang ke Bareskrim Mabes Polri? Mereka selalu pakai tanda kutip kata dia. Jokowi tidak perlu jaminan dari siapapun untuk datang ke Mabes Polri. Paham kau? Lalu kata dia, andaikan Bareskrim Mabes Polri tidak mendapatkan jaminan dari mereka, apakah Jokowi dipanggil untuk dimintai keterangannya? Lalu kata dia, jadi lumayan banyak andaikan-andaikan. Andaikan penyidik dan penyelidik dari Polda Metro Jaya sampai Mabes Polri sebanyak 10 orang masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak dijadikan tersangka? Ini kan dia pandai bermain kata, seolah-olah ya mereka tadi yang menjamin Pak Jokowi itu membayar pihak Mabes Polri sama Polda Metro Jaya supaya Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Nanti seandainya Roy Suryo dijadikan tersangka dan kawan-kawan, mereka meyakini bahwasanya pihak kepolisian sudah dibayar masing-masing 10 miliar. Nggak kurang ajar. Kata dia, andaikan penyidik dan penyelidik masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah ijazah Jokowi akan diumumkan palsu? Ya, berarti pihak Bareskrim yang mengumumkan ijazah Pak Jokowi itu asli, itu sudah dibayar sama Pak Jokowi 10 miliar kata dia. Masing-masing. Seandainya orang Roy Suryo yang membayar pihak kepolisian, ya itu pasti diumumkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini pihak kepolisian mesti ambil tindakan tegas nih untuk orang satu ini. Ini sudah merendahkan institusi kepolisian, seolah-olah polisi itu bisa dibeli. Dibilang dia lagi, andaikan JPU Jakarta Penuntut Umum sebanyak 25 orang masing-masing dijanjikan 20 miliar, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak diajukan ke pengadilan? Jadi nanti seandainya Roy Suryo diajukan ke pengadilan ya dan kawan-kawan ya, itu berarti pihak jaksa penuntut umum sudah dibayar masing-masing 20 miliar. Ya, pihak penuntut umumnya itu ada 25 orang. Aku nggak tahu lagi lah kalau pihak kepolisian tidak menanggapi ya kan fitnahan dia ini. Ya buat Bapak Joko Widodo, kalau Bapak mendengar video yang satu ini ya tolonglah Pak bawa ke jalur hukum, karena ini udah fitnahan terlalu keji. Terus kata dia lagi,
termasuk 9 ketua partai di Senayan, masing-masing dapat 50 miliar. Katanya ketua partai, 9 ketua partai di Senayan dapat 50 miliar masing-masing. Nggak gila tuduhannya ini. Ya, pihak kepolisian tolong pertanyakanlah siapa saja ketua partai di Senayan yang masing-masing mendapatkan 50 miliar. Kami rakyat Indonesia mau tahu juga. Kata dia lagi, ya kan, ada stasiun televisi, 10 stasiun televisi masing-masing dibayar itu 30 miliar. Terus kata dia ada ketum Ormas Pemuda, ketua umum ya Ormas Pemuda 10 ketum Ormas Pemuda masing-masing 10 miliar dapatnya. Ada lagi kata dia 11 orang ya katanya kawan sekuliahan Pak Jokowi dibayar juga masing-masing 10 miliar. Kaya lah kawan Pak Jokowi yang 11 orang itu kalau dibayar 10 miliar. Apa ya, ngeri kali tuduhan kau ini. Ya, mudah-mudahan kau ini bisa terjerat hukum karena ini udah jatuhnya fitnah. Dibilang dia lagi, andaikan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dan kaprodi Fakultas Hutan UGM masing-masing 10 miliar. Andaikan lagi 25 buzzer ya masing-masing dibayar 1 miliar. Itu angkanya kata Bang Dullah, kata dia ya, dilah lah aku rasa cuman 2,58 triliun. Jadi 2,6 triliun kurang ya. Padahal kata Bang Dullah ya, Jokowi punya uang tanpa seri. Apalagi mereka tanda kutip yang mendukungnya. Yang mendukungnya kan kata si Dila ini kan apa namanya tuh, cukong-cukong konglomerat. Jadi itu kata dia yang tanda kutip mereka itu yang menjamin Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi berani melaporkan si Panci dan kawan-kawan ke Kapolda Metro Jaya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah si Panci, si Rismon, si Tipa, ya, si Egy, Rizal Padilla, siapa lagi satu lagi, si Kurnia itu, ya, orang yang sangat penting di Indonesia ini yang ditakuti Joko Widodo, sehingga Jokowi tak berani melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Mr. Panci dan kawan-kawan hanya kucing kurap, ya. Jadi nggak mungkin Jokowi nggak berani melaporkannya. Nggak perlu jaminan dari siapapun Jokowi untuk melaporkan Mr. Panci dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Yang kalian hadapi ini mantan presiden. Nanti kan kalau seandainya si Mr. Panci dan kawan-kawan dijadikan tersangka, ya, tuduhan dia Polda Metro Jaya, Mabes Polri mendapat ya kan uang, dijanjikan uang 10 miliar masing-masing. Percayalah nanti kalau mereka dijadikan tersangka, mereka pasti ya kan meneriakkan bahwasanya kepolisian, Mabes Polri dan Kapolda menerima uang suap 10 miliar per orang. Habis itu kalau seandainya nanti ya kan udah Roy Suryo ini ya kan si Mr. Panci diajukan ke pengadilan, itu kata dia nanti kan jaksa penuntut umumnya sudah dikasih uang 20 miliar per orang. Kan ada 25 orang tuh ya, jaksa penuntut umum udah dikasih kata dia oleh mereka yang menjamin Pak Jokowi tadi. Gak omongan orang gila ini. Ketua partai, 9 ketua partai dibayar juga sama yang menjamin Pak Jokowi 50 miliar satu ketua partai. Gak dasar itu tuduhannya. Terus kata dia stasiun televisi, 10 stasiun televisi dibayar tuh 30 miliar masing-masing. Habis itu kawan Pak Jokowi dibayar juga ada 11 orang 10 miliar. Ketum Ormas Pemuda dibayar juga 10 miliar. Ya, rektor pihak UGM dibayar juga masing-masing 10 miliar. Buzzer 25 orang buzzer masing-masing 1 miliar. Gak pemikiran orang sedeng kau. Buat pihak kepolisian ya, ini sudah merendahkan institusi kepolisian. Tolong ya Pak, tanggapi secepatnya. Selesaikanlah Pak secepatnya kasus ijazah Pak Jokowi ini. Biar gak cuap-cuap lagi. Ya, menggiring opini masyarakat untuk ya kan percaya bahwasanya pihak kepolisian bisa dibayar, ya JPU bisa dibayar, ketua partai bisa dibayar, stasiun televisi bisa dibayar, UGM bisa dibayar, kawan kuliah Pak Jokowi bisa dibayar, ketum Ormas Pemuda bisa dibayar. Ini udah keterlaluan. Aku nggak tahu lah kalau pihak kepolisian tidak menindaklanjuti orang ini.
Jangan kasih panggung untuk HTI.